Jadi seseorang yang melakukan perbuatan dosa itu wajib bertobat. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ay ada faslun. Tajibu taubatu minal dunubi fauran ala kulli mukallafin. Tajibu wajib. At-taubatu apa bertaubat. Minal dunubi dari dosa-dosa. Jadi seseorang yang melakukan perbuatan dosa itu wajib bertobat. Ya. Di dalam kitab Al-Minnah Husaniyah, bertobat itu tidak hanya seseorang telah melakukan dosa-dosa besar, tapi juga seseorang yang melakukan dosa-dosa kecil, bahkan hal-hal yang makruh sampai-sampai yang khilaful aula. Ya, di sana dianjurkan untuk senantiasa bertobat kepada Allah. Ya, jadi memang tobat ini tuntunan dari Rasulullah. Ya, bahkan Rasulullah saja yang sudah dijamin masuk ke dalam surga, yang nggak ada dosanya. Ya, itu saja setiap hari masih membaca istighfar. Ya, masih membaca istighfar. Itu Rasulullah. Ya. Jadi bagi siapapun yang melakukan perbuatan dosa wajib dia bertobat. Jadi az-zunub itu jamak dari zanbun. Mananya zanbun ma yuhjibuka anillahi ta'ala. Jadi maknanya dosa itu sesuatu yang menghalang-halangi engkau, ya, jauh dari Allah Ta'ala. Itu dosa. Ya. Jadi semakin banyak orang berbuat dosa, semakin jauh dia dari Allah. Semakin jauh dari Allah, semakin dekat dia dengan neraka. Makanya ya, di dalam Al-Quran, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Ya, sesungguhnya Allah ya itu mencintai orang-orang yang selalu bertaubat. Ya, karena kita manusia, ya di dalam diri kita ini ya ada hawa nafsu. Ya, jadi tidak ada satu orang pun yang tidak pernah melakukan perbuatan dosa. Ya, bahkan para nabi, para rasul ya, tidak pernah melakukan perbuatan dosa. Ya. Wajib bertaubat dari dosa-dosa fauran. Ya. Fauran seketika. Ya, jadi nggak boleh nunda-nunda taubat. Ya, nggak boleh nunda-nunda taubat. Ketika seseorang melakukan perbuatan dosa, lalu dia ingat kepada Allah, ya, maka seketika itu dia wajib bertobat. Wajib bertobat dari perbuatan dosa ala kulli mukallafin, bagi setiap orang yang mukallaf. Ya, orang mukallaf ya, kalau bulan mukallaf ya bulan berdosa. Ya, mukallaf itu dikatakan mukallaf itu apabila memenuhi 5 syarat. Ya. Yang pertama, ya orang mukallaf itu, ya, yang pertama balik. Ya. Yang pertama balik. Ya. Ini bicara tentang balik juga panjang. Jadi kalau ada orang bulan balik, bulan mukallaf ya, dia nggak sembahyang, di bulan Ramadan dia nggak puasa, ya, dia melakukan perbuatan dosa ya, yang
belum balik ya nggak ada dosa. Ya. Cuman orang tua wajib mengajarkan anaknya ya untuk melaksanakan ya perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Ya. Yang kalau tidak dilakukan maka orang tuanya yang dosa. Ya. Misalnya ada anak perempuan belum balik, kan usianya baru 8 tahun ya. Ada juga ya udah 9 tahun, 10 tahun belum balik, ada juga ya. Lalu dia nggak mau memakai hijab ya atau membuka aurat ya. Memang bagi anak itu nggak dosa ya, tapi kalau orang tuanya membiarkan anaknya membuka aurat ya, maka orang tuanya yang dosa ya, orang tuanya yang dosa ya. Jadi walaupun tuh anak nggak dosa karena bulan balighah ya, orang tuanya tetap wajib mengajarkan anaknya ya. Adapun terumpama ya pakai hijab tadi buka nggak apa-apa, yang penting ya dia sudah melaksanakan kewajibannya ya. Kalau itu nggak dilakukan dosa dia ya. Jadi mukallaf itu yang pertama balik ya, yang kedua berakal ya. Orang gila ya kagak sembahyang 10 tahun yang nggak dosa, namanya juga orang gila ya. Tapi ada juga sih nggak gila nggak sembahyang ya, mungkin ngikutin mazhab orang gila. Lalu yang ketiga ya balik berakal ya. Lalu yang ketiga ini tamyiz ya, tamyiz ya. Karena ada juga yang sudah balik tapi belum tamyiz, ada juga ya. Sebetulnya tamyiz itu anak 7 tahun ya dan sudah bisa membedakan ya. Ada udah usia 7 tahun sudah bisa, itu namanya tamyiz ya, bisa membedakan ya mana coklat mana teh kucing ya, ya bisa membedakan tuh ya. Ya, mana perempuan yang cakep, mana yang kagak cakep, dia tahu ya, itu namanya sudah tamyiz ya. Tapi ada juga yang sudah balik ya, mungkin baliknya karena usia udah 15 tahun ya, belum bisa membedakan mana perempuan yang cakep, yang jelek belum bisa bedain ya. Ada juga ya, ya mungkin karena keterbatasan, idiot misalnya ya. Ada juga yang belum tamyiz itu walaupun sudah balik ya. Lalu yang keberapa tuh? Yang keempat ya, yang keempat itu salamatul hawas ya. Artinya salamatul hawas ya, dia bisa melihat atau bisa mendengar ya, bisa melihat atau bisa mendengar ya. Jadi kalau umpama ada orang yang naudzubillah ya sejak lahir nggak bisa dengar, nggak bisa melihat ya, udah bebas dia ya. Dia nggak sembahyang ya, dia nggak puasa Ramadan ya, dia bebas tuh ya, bebas dari dosa, udah nggak bisa melihat, nggak bisa mendengar. Kalau udah nggak bisa melihat, nggak bisa mendengar, gimana dia bisa paham sembahyang ya? Tapi kalau masih bisa melihat walaupun nggak mendengar ya, atau bisa mendengar ya walaupun nggak bisa melihat ya, nah itu masih bisa ya, masih bisa dengar ya. Ya kemudian yang kelima ya, yang kelima ya sampainya ajaran Islam ya. Ada orang balik berakal tamyiz ya, matanya sehat, pendengarannya sehat ya, cuman tinggalnya di pedalaman Papua ya. Udah Papua pedalaman lagi ya, soalnya dia nggak pernah dengar tuh yang namanya Islam ya, nggak pernah dengar tuh namanya Allah, Nabi Muhammad, sama sekali nggak pernah dengar ya. Ya maka ya berarti ajaran Islam belum sampai kepada mereka ya. Jadi kalau begitu dia nggak sholat gak dosa ya, karena Islam belum nyampe ya, belum sampai. Jadi 5 tuh syaratnya mukallaf. Wahia adapun taubat an-nadmu, yaitu penyesalan ya. Jadi taubat itu ya yang pertama harus menyesal ya, harus menyesal ya. Ada orang berbuat dosa lalu menyesal ya, itu menyesal itu namanya taubat ya. Jadi kalau ada orang berbuat dosa dia nggak nyesal ya, besok berbuat dosa lagi nggak nyesal sama sekali ya, berarti itu nggak taubat ya. Ya
Dan orang yang nggak ada penyesalan habis berbuat dosa itu berarti hatinya keras. Ya, artinya kan keras. Ya, harus dilembutkan dulu. Ya, caranya melembutkan bagaimana? Ya, yang pertama ya jauhin makanan-makanan yang haram. Ya, baik secara zahir maupun secara batin. Ya, lalu yang kedua ya hendaknya dia lebih mendekatkan diri kepada Allah. Ya, selama dia jauh dari Allah, jauh dari majelis, jauh dari masjid, jauh dari musola, ya dia nggak paham agama, ya maka hatinya keras terus tuh. Ya, kalau orang udah hatinya keras dinasihatin nggak bisa, ya nggak bisa. Ya, jadi cara melembutkan hati ya yang keras biar lembut ya tadi itu. Ya. Yang pertama jangan memakan barang-barang yang haram. Yang kedua senantiasa lebih mendekatkan diri kepada Allah dengan zikir, baca Quran, hadiri majelis, dekat orang-orang yang soleh. Begitu hatinya terus semakin lama semakin lembut. Lalu wal iqla'u, dan iqla', ya, iqla' itu melepaskan dosa, ya, melepaskan dosa, ya, artinya menjauhi perbuatan-perbuatan dosa. Ya, jadi kalau nyesel doang ya berbuat dosa, ya dosanya nggak ditinggalkan, belum taubat, ya belum taubat. Ya. Jadi kadang-kadang nyeselnya cuma di kata-kata doang ya, nyesel banget ya, nyesel banget. Ya besok berbuat lagi, habis berbuat gue nyesel banget, nyesel lagi. Lalu wal azmu, ya, dan bertekad kuat Allah yauda, untuk tidak kembali siapa mukallaf ilaiha, kepada zunub, ya kepada dosa-dosa. Ya, yang ketiga itu harus ada ya apa namanya ya harus ada ya tekad yang kuat ya untuk tidak kembali kepada dosa. Ya itu syarat-syarat tobat tuh. Ya, dia tobat kita diterima oleh Allah. Kemudian wal istighfaru, ya, dan memohon ampun, ya, membaca istighfar. Ya, wal istighfaru, dan memohon ampun. Jadi syarat tobat tuh ada 4 tuh. Yang pertama menyesal, yang kedua ya, menjauhi perbuatan dosa yang dia lakukan tadi, yang ketiga ya bertekad untuk tidak kembali kepada perbuatan dosa, yang keempat membaca istighfar. Ya, jadi kalau 4-empatnya ya kita lakukan, tobat kita diterima oleh Allah. Ya, tobat kita diterima oleh Allah. Ya. Jadi harus 4-empatnya ada tuh. Wa in kana dzanbu, ya, wa in kana, dan apabila ada azanbu, apa dosa, itu tarka fardin, meninggalkan kewajiban. Ya, dosanya karena meninggalkan kewajiban, ninggalin sholat, ninggalin puasa Ramadan, ya, ninggalin haji umroh padahal dia sudah mampu. Qadahu, ya, maka mengqada siapa man hu akan tarka fardin, ya, hu akan fardin. Ya, jadi kalau dosanya itu sebab meninggalkan kewajiban ya maka digodok. Ya, dulu nggak pernah sholat ya, diingat-ingat aja tuh. Ya, berapa tahun dia nggak sholat. Ya, berapa tahun dia nggak sholat, maka digodok. Ya, dibayar sholatnya itu. Ya, kewajiban sholat ketika dia mukallaf, ya sudah balik. Ya, sudah balik berarti kewajiban sholat. Ingat-ingat tuh berapa tahun dia meninggalkan sholat, maka wajib digodok, dibayar sholat. Ya, berapa bulan dulu nggak puasa Ramadan, wajib dikodok. Ya, wajib dikodok. Itu kalau dosanya meninggalkan fardu. Au taba'atan, atau ya, au taba'atan, ya, atau berbuat zalim atau kezaliman. Ya, dosanya itu kezaliman li adamiyin, kepada manusia. Ya, kepada manusia. Qadahu, ya, maka mengqada siapa man hu akan adami. Ya. Jadi kalau dosanya itu ya
perbuatan zalim kepada manusia, ya misalnya ya barangnya diambil, dicuri, ya maka nggak cukup yang 4 tadi, ya nggak cukup nyesel, ya terus meninggalkan perbuatan dosa, nggak cukup ada niatan untuk tidak kembali kepada perbuatan dosa, istighfar yang banyak, nggak cukup, ya yang diambil kudu dipulangin, ya kalau itu ada ya hukukul adami, ya kalau ada hak Adam dipulangin, ya dipulangin, ya. Atau misalnya ya pernah ngatain orang, ya minta dikatain lagi, ya pernah mukul orang minta dipukul lagi, itu baru dosanya dihapus oleh Allah, ya itu kalau ada hak-hak adami. Awis tardahu, atau minta ridho siapa man, ya hu akan adami, atau dia minta ridho, ya mau pulangin gitu ya, wah nggak ada duit misalnya, ya bareng pulangin dia nggak ada duit, ya udah minta ridhonya, ya minta ridhonya, ya kalau minta ridhonya dia ntar nagih lagi gitu, gak ada duit gitu ya, ya bisa juga minta ridhonya, ya apa namanya, ya tanpa menyebutkan yang kita ambil, ya kita bukan punya temen nih gitu ya, misalnya yang diambil batu cincin gitu ya, ya dulu ya batu cincin diambil, ya nah itu kan mencuri, ya nah, itu nggak cukup yang 4 tadi, harus ngulangin tuh batu cincin, ya ternyata batu cincin udah dijual cuma balik nggak ada tuh duitnya, ya itu kalau batu cincin masih ada wajib balikin, ya kalau udah dijual bagaimana, ya minta ridhonya dah gitu ya, ridhonya. Tapi kira-kira wah nggak bisa, nggak bakal ngeridoin dia nih, ya ngejar-ngejar terus misalnya gitu ya, secara umum boleh, ya secara umum, ya ngomong sama temennya, ya tolong ridoinnya gitu ya, barangkali dulu saya pernah ngambil barang ente gitu ya, ya barangkali kita minta ridhonya ya gitu ya, ya udah nih ridoin katanya, ya boleh sebutin nih kagak mau ridho ntar. Dia nanya lagi tuh, emang ente ngambil barang apa? ya itu mah udah masa lalu udah. Yang penting minta ridho, ya. Jadi boleh ya, secara boleh. Yang penting dia, ya yang penting yang itu apa namanya, yang diambil dia ridho, ya udah. Udah selesai. Intaha, telah selesai. Ma apa sesuatu qaddaro yang telah mentakdirkan Allah, siapa Allah, ya jam'ahu, ya jam'ahu akan kumpulan, ya kumpulan apa, kumpulan ai fi waraqatin qalilatin, ya kertas-kertas yang sedikit, ya jadi bisa menyusun ini. Ya kata musannif ini, ya semuanya ini adalah ketentuan dari Allah, takdir dari Allah. Wa arju, dan mengharapkan oleh aku, minhu kepada Allah subhanahu, maha sucinya Allah, mengharapkan ayyu'imma, yang mudah-mudahan akan meratakan siapa Allah naf'ahu, akan kemanfaatan, ya ma artinya kemanfaatan kitab ini, ya saya berharap kepada Allah, mudah-mudahan Allah ya memberikan kemanfaatan kitab ini. Wa yuksira, dan memperbanyak siapa Allah fil qulubi, ya di dalam hati-hati, ya, ya artinya hati-hati orang-orang yang berakal, ya memperbanyak raf'ahu waq'ahu, akan derajatnya ma, ya dan mudah-mudahan Allah memperbanyak, ya artinya mengangkat derajatnya, ya orang-orang ya yang mempelajari kitab ini, ya jadi kita semua didoain tuh sama musannifnya. Wa atlubu, ya dan meminta oleh aku, miman dari siapa saja, ittala'a yang melihat, ya yang melihat siapa man, maksudnya melihat sini mempelajari, ya kepada siapa saja yang melihat, yang mempelajari, yang membaca alaihi atas ma, atas kitab ini,
ya, min ulil ma'rifati, dari orang-orang yang mempunyai ilmu, wa ata, dan datang siapa man fihi, ya, datang siapa man, ya, fihi, terhadap terhadap kitab, ala khata'in, ya, atas kesalahan, au zalalin, atau keluputan. Ya, saya meminta, ya, kepada siapa saja tuh yang, ya, mempunyai ilmu, ya, yang mempelajari kitab ini, barangkali ada kesalahan, ayunabbiha, ya, untuk mengingatkan siapa man ala zalika, atas kesalahan itu, biraddi syarihi, dengan jawaban yang benar. Ya, jadi musannif yang membuka kritikan, ya, barangkali di kitab ada kesalahan-kesalahan, ya, mau dibantu untuk apa? Untuk membenarkannya. Ini kata musannif. Liyahziran nasu, liyahzira, ya, supaya, ya, supaya memberikan peringatan an-nasu, siapa orang-orang, ya, minit tibai, ya, daripada pengikut-pengikutku, ya, ya, supaya, ya, takut an-nasu, siapa orang-orang, minit tibai, daripada pengikut-pengikutku, ala ghairi swabi, ya, atas selain yang benar, ya, supaya mereka takut tuh, ya, kalau yang nggak benar-benar jangan sampai diikutin. Fal hakum, maka adapun yang hak, yang benar, ya, kata musannif, ahakku, ya, itu wajib, ayut taba'a, untuk diikuti, ya, apa hak, kalau yang benar wajib diikutin. Ya, wal insanu, adapun manusia, mahalul khata'i, itu tempatnya keliru, wa nisyani, dan lupa. Ya, namanya manusia, ya, walaupun ulama besar, ya, dia juga manusia, ya, tidak luput dari salah dan lupa, ya, makanya minta dikritik, ya, minta dibenerin, artinya kritik yang membangun, ya, biar kitab ini semakin sempurna. Rabbana, wahai Tuhan kami, ighfir lana, ya, ampunilah, ya, kepada kami, wali ikhwanina, dan saudara-saudara kami, ya, alladzina, yaitu orang-orang sabakuna, yang mendahulukan siapa, alladzina, akan kami, bil imani, dengan iman. Ya, itu doanya juga, ya, wahai Tuhan kami, ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang duluan beriman. Wala taj'al, dan janganlah menjadikan engkau, fi qulubina, di dalam hati-hati kami, ghillan, ya, ghillan, ya, unek-unek yang kagak bagus, ya, unek-unek yang kagak bagus, ya, yang mana engkau jadikan hati kami ini, ya, unek-unek yang enggak bagus, mungkin hasud, ya, mungkin marah, ya, mungkin apa namanya, khianat, ya. Lillazina, ya, janganlah kau jadikan hati kami ini ada hasud, ya, marah, lillazina, kepada orang-orang, amanu, yang beriman, siapa, alladzina, ya, orang-orang yang beriman. Jangan sampai di hati kita ini ada hasud, ada marah, ya, ada khianat sama orang-orang yang beriman, ya, apalagi ulama-ulama, ya, jangan sampai kita ada kebencian tuh sama ulama-ulama, ya, karena dagingnya ulama itu racun, ya, makanya orang-orang yang benci-benci ulama pada kualat, ya, pada kualat, jangan sampai kita termasuk mereka. Rabbana, wahai Tuhan kami, innaka, sesungguhnya engkau, raufun, itu zat yang sangat belas kasih, rahimun, yang belas kasih. Allahumma, ya Allah, maghfiratuka, adapun ampunan kau, ausa'u, itu lebih luas, min zunubina, daripada dosa-dosa kami, ya. Jadi sebanyak apapun dosa yang kita lakukan, ya, kalau kita mau bertobat, insya Allah diterima oleh Allah. Kenapa? Karena ampunan Allah lebih banyak ketimbang dosa-dosa kita, ya. Wa rahmatuka, adapun rahmat engkau, itu urja, lebih diharapkan, indana, di sisi kami, min a'malina, daripada amal-amal kami, ya, daripada amal-amal kami, ya, bahasanya, ya, mengharapkan rahmat Allah itu, ya,
mengharapkan rahmat Allah itu lebih ya daripada mengharapkan diterimanya amal. Ya, amal kita diterima, tapi nggak dapat rahmat Allah, percuma. Ya, percuma. Kenapa? Ya, karena seseorang bisa masuk ke dalam surga dan selamat dari neraka itu berkat rahmatnya Allah, bukan amal kita. Ya, bukan amal kita. Ya, makanya yang paling bagus kalau kita beramal, kita beribadah, jangan ya kepengen masuk surga. Ya, tapi kepengen mendapatkan ridhonya Allah, biar Allah senang sama kita. Ya, kalau Allah senang sama kita, beres urusannya tuh. Ya, beres urusan. Jadi niatnya begitu aja dah. Ya. Subhana rabbika, ya, dengan maha suci Tuhan engkau, Rabbil Izzati, ya, yang mempunyai sifat mulia, ya, amma, ya, jauh dari sesuatu yasifuna, yang mensifati siapa orang-orang kafir. Ya, siapa orang-orang kafir, Tuhan kita ya ini bersih ya dari sifat-sifat ya yang disifati oleh orang-orang kafir. Ya, jadi orang-orang kafir itu mensifati Tuhan itu punya istri, punya anak. Ya, Allah bersih dari itu. Ya, karena ada Tuhan Bapa, ada Tuhan Anak, berarti kan ada bininya. Ya, nah, Allah bersih dari itu. Ya. Wassalamun, dan adapun kesejahteraan alal mursalina, ya, semoga ya atas orang-orang yang diutus. Walhamdulillahirabbil alamin, adapun semua pujian itu adalah milik Allah. Rabbil alamina, Tuhan seluruh sekalian alam. Amin. Wallahu alam bissawab. Ya, alhamdulillah ya, kita sudah taufik ya, setelah kita selesaikan kitab ini berisi tentang ilmu tauhid ya, fikih dan tasawuf. 3 ilmu yang setiap orang itu wajib mempelajarinya, siapapun dia. Ya, mau orang kantor ya, mau dokter mau insinyur mau santri semuanya wajib mempelajari 3 ilmu. Ya, jadi tujuannya kita ngaji kitab Sulmul Taufik ya supaya apa? Supaya gugur kewajiban kita. Ya, jadi mempelajari 3 ilmu itu hukumnya itu fardu ain, bukan fardu kifayah. Fardu ain. Ya, 3 ilmu itu ya, ilmu tauhid, ilmu fikih, dan ilmu akhlak atau tasawuf. Ya, 3 ilmu ini setiap orang tuh wajib fardu ain. Ya, seperti fardunya kita melaksanakan ibadah sholat. Sholat kan wajib, kalau kita ninggalin dosa. Ya, berarti meninggalkan 3 ilmu ya itu berdosa. Ya, bahkan dosanya lebih daripada kita meninggalkan sholat. Ya, jadi kalau meninggalkan sholat ya dosanya udah besar. Ya, ancaman dan neraka. Ya, apalagi meninggalkan menuntut ilmu. Ya, jadi kita mempelajari Sulmul Taufik ini biar apa? Yang pertama biar gugur kewajiban kita. Ya, sebagai seorang muslim, ya berarti kita sudah melaksanakan apa? Melaksanakan ya kewajiban ya menuntut ilmu yang fardu ain. Ya, kalau nahu fardu kifayah ada itu. Ya, kalau ada yang ngaji, yang lain enggak ya, yang lain enggak dosa. Ya, tapi kalau fardu, kalau kitab tauhid ya, fikih dan tasawuf ya, itu fardu ain setiap orang. Ya, jadi kadang-kadang salah paham. Ya, jadi yang kerja di kantor ya, kita mau kerja kantor nggak wajib ngaji gitu. Kata siapa? Ya, semuanya wajib. Ya, tanpa terkecuali. Ya, mau kerja di mana tetap wajib ngaji. Ya, terutama yang 3 ilmu itu. Karena hukumnya fardu ain ya. Mudah-mudahan ya dengan khatamnya kitab Sulmul Taufik ini yang pertama mudah-mudahan Allah memberikan ilmu yang bermanfaat ya, lalu yang kedua mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan ya, al-barakatu hiya ziyadatul khairi ya, keberkahan itu bertambahnya kebaikan. Memang yang namanya berkah bisa berarti banyak,
tapi yang banyak belum tentu berkah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.